Siapa sih nggak pengen hidup dari karyanya doang, nggak ngapa-ngapain, duit masuk terus. Dan nggak cuma sebentar, udah lebih dari 10 tahun hidup seperti itu. Dan gue juga sama seperti kalian, penasaran. Dan akhirnya memberanikan diri untuk langsung ketemu sama beliau, figurnya langsung. Dan nanya gimana caranya punya bisnis digital yang sustainable, yang bisa anti badai. Karena kita tahu sekarang semakin marak industri bisnis digital ini. Bisa terlihat dari pengguna website lnk.id yang semakin banyak. Semakin banyak juga cerita suksesnya, tapi terkesan kayaknya ini mah cuma tren belakangan. Kayak dapat 100 juta dalam 1 bulan mah sesuatu yang gampang. Tapi kalau misalnya lu bisa dapat 100 juta secara konsisten setiap bulannya, itu baru susah. Itu baru bisnis. Dan pertanyaan besarnya, gimana caranya? Dan gue langsung nanya aja ke menurut gue salah satu pelopor industri kreator di Indonesia. Literally top 1 di Indonesia, di Southeast Asia, dan pernah jadi top 7 in the world. Yes, lu gak salah denger, lu gak salah lihat, di dunia. Gue langsung minta advice-nya Atta Halilintar. Tanpa berbasa-basi, ini adalah insight-insight yang gue dapatkan dari gue mendapatkan privilege untuk ngobrol sama beliau. Gimana caranya kita bisa bikin bisnis digital kita yang sustainable, yang anti badai. Yang paling masalah ini kan kalau kita nggak punya idea lagi, bro. Oke. Selama kita punya kreativitas untuk mencari idea, kita pilihlah yang paling relate sama kita. Karena menurutku, kalau kita membuat sesuatu apa yang paling relate, apa yang paling kita kuasai, itu jauh lebih baik. Menurutku. Jadi contoh misalnya aku suka bola aja, aku misalnya ngonten bola. Misalnya aku suka ngonten apa contohnya, suka ngobrol sama orang. Ya aku bikin konten ngobrol sama orang. Karena aku ngerasa aku suka ngelakuin hal itu. Misalnya contoh orang bilang, "Bang bikin podcast tentang tambang." Aku nggak bisa nambang gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya? Akunya yang nggak bisa. Maksudnya aku nggak menguasai itu. Bang, coba abang masuk ke bisnis, contoh misalnya. Space. Luar angkasa, space. Nah, aku nggak menguasai itu. Dan aku nggak akan ngelakuin itu. Jadi benar-benar kalau kita terlalu banyak ide, cari yang paling dekat sama kita. Dan lakukan itu secara konsisten. Karena kalau yang aku catat, karya yang besar itu tidak lahir dari inspirasi yang datang saat. Tapi melainkan dari kedisiplinan yang berulang kali kita lakukan. Oke. Gitu. Jadi kalau kamu disiplin kayak one content a day, one content a day, one content a day. Akan keluar. Akan keluar. Jadi gak bisa, aku belum ada idenya nih. Atau terlalu banyak idenya, aku bikin yang mana. Akhirnya gak bikin-bikin, buat apa mas? Banyak loh orang kayak gitu, kebanyakan ide jadi gak ada yang dieksekusi. Oke. Mending dia punya 1 ide per hari tapi dia eksekusi. 1 ide lagi eksekusi. Begitu juga di pekerjaan, misalnya aku ide-ide bikin, aku sukanya misalnya sama istriku bikin hijab. Ya udah hijabnya kayak gimana, idenya ini, langsung eksekusi itu. Gak usah tunggu kita punya pabrik, tunggu kita punya tim yang banyak. Let's start first. Di poin pertama, menurut gua kesalahan pemula pada umumnya adalah langsung cari tren apapun yang kita rasa tuh kita bisa kerjain, kita kerjain. Tapi beliau karena sudah melihat industri ini dari atas dan bawah dan kiri dan kanan, dia tuh udah ngeliatnya beda. Karena jam terbangnya juga. Nggak semua tren harus diikutin. Kita tuh harus bisa mengkontekskan ke diri kita sendiri. Kira-kira bisa relate gak? Ada hubungannya kagak? Jadi abis amati, tiru sebelum modifikasi. Ada satu kata lagi, kontekskan. Kontekskan dulu ke diri kita, apakah ini relate atau kagak. Di dalam konteks beliau sebagai kreator veteran, mikirnya banyak. Apakah tren tersebut mempunyai dampak yang beliau pengen coba kerjakan. Kalau misalnya kagak, ya jangan dikerjain. Karena aku punya satu prinsip yang aku percaya. Hidup di dunia ini kita gak bisa sendiri. Dan apapun yang kita kerjain cuman sendiri itu gak akan jauh segimanapun bro. Terbukti apalagi di 2 tahun belakangan, even brand-brand gede sama kayak LV aja dia collab sama Virgil Abloh, Off-White. Dior collab sama Jordan, Nike. Itu brand-brand gede loh. Coba kita lihat hampir semua brand, Oreo tiba-tiba collab sama Supreme. Kita ngeliat ini dari brand-brand internasional aja mereka collaboration. Karena collaboration apa ya, aku bisa bilang ini yang bikin meledak. Karena gimana ya, even kita kayak podcast gini, coba deh kita ngomong sendiri terus. Monolog doang terus ya? Iya monolog terus. Bagus, cuman kalau berkolaborasi itu akan lebih indah gitu.
I see. Buat lebih eksponensial gitu Buat ya? eksponensial. Dan hampir semua perusahaan yang aku lihat maju tuh pasti dia punya foundernya beberapa. Ataupun dia punya orang di belakangnya juga tim-tim kuatnya beberapa. Karena emang we are human bro. Kita tuh gak bisa semuanya kita tampung sendiri. Jadi aku lebih baik collab misalnya ada satu bisnis A. Daripada ini bisnis aku bikin sendiri tapi aku dapat walaupun ini dapat 100% tapi aku bikinnya itu sendiri, aku mending 50-50 tapi yuk bikin ini bareng yuk. Kamu bagian ini, aku bagian ini. Dan aku yakin dua-duanya dijalanin bareng suksesan yang ini. Oke, karena kolaborasi itu. Karena kolaborasi bro. Oke. Ada kekuatan yang berbeda yang bergabung. Itu sambil berjalan nyampe ke sana atau dari awal tuh udah mikirnya ke sana? Mungkin itu kali pertanyaan lebih tajamnya. Seiring berjalannya waktu. Sering berjalannya waktu. Jadi awal tuh semua pengen sendiri. Nah itu. Semua tuh apa-apa pengen sendiri. Okay. Oh gue bikin ini sendiri, baju sendiri, ini sendiri. Talent management semua sendiri. Udah tenang, gue bisa nyari orang, Gue liat heavy banget di kepala gue. Bro, gak bisa bro. Gak bisa. Jadi lu mau nyari duit sebanyak manapun bro. Kalau lu semua itu lakuin sendiri gak bisa. Gak bisa maruk di dunia ini. Gak akan kemana, kita akan kalah sama ada perusahaan lain yang mirip kayak kita tapi kerjanya dia bareng-bareng. Gak bisa. Memang itu memang udah ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Oke, jadi guys, lu harus pikirin tuh Bro Atta aja yang udah level segini aja dia mikir dia main kolaborasi dibanding kompetisi ya. Kolaborasi ya. I love collaboration. Oke. Jadi even aku ketemu anak muda, aku bilang gak apa-apa bro collab. Aku tuh gak, kok abang menerima sih anak-anak muda pada collab? Gak apa-apa, kenapa? Nanti kan saingan atau apa? Nggak ada bro. Tuhan rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Karena dinamika industri kreatif ini sangat luar biasa gonjang-ganjingnya, naik turunnya. Banyak orang-orang tuh ngeliat kiri kanan tuh sebagai kompetisi. Karena memang secara rasional kita tuh sama-sama berebutan kue yang sama. Jadi bisa dibilang emang kompetisi. Tapi sebagai orang yang veteran, dia ngeliat kiri dan kanannya adalah peluang untuk kolaborasi. Dimana dia juga udah jujur-jujuran, awal-awal emang dia ngeliat semuanya kalau misalnya bisa sendiri, kenapa harus rame-rame, sendiri aja semua. Tapi sama berjalan, dia tahu ini tuh bukannya kompetisi. Kiri dan kanan tuh bukan kompetitor, itu yang namanya alternatif. Dan jika kiri dan kanannya kita semakin besar juga, mereka punya potensi, mereka punya eksekusi, industri makin kebangun, semakin liquid juga industrinya, semakin punya potensi besar ke semua orang juga. Gue yakin gak banyak orang tuh bisa ngeliat dengan sudut pandang ini. Karena mereka berasa, aduh gue tuh niche-nya A, B, C, D, F, G gitu kan ya. Gue tuh fashion creator, gue itu food creator. Udah langsung tuh, udah terkotakan lihat kiri kanan tuh kompetisi. Tapi jangan lihat seperti itu, lihat itu sebagai alternatif. Dimana kita sama-sama menaikkan derajat industrinya semakin bagus lagi, semakin besar lagi, dan semakin besar juga peluangnya. Konten kreator, YouTuber, TikToker, selebgram, aku yakin mereka semua nggak ada yang bisa menjamin bulan depan mereka dapat berapa, 3 bulan lagi dapat berapa, 6 bulan lagi dapat berapa, setahun lagi dapat berapa. Sama kayak, bukan kayak karyawan, kita nggak tahu bro. Kita dapat AdSense berapa kita nggak tahu. Brand bulan ini berapa, bulan depan berapa nggak tahu. Sebenarnya kita itu sudah cukup terbiasa menghitung OPEX CAPEX itu kan. OPEX-nya ini, CAPEX-nya apa, kira-kira pengeluaran buat konten berapa, produksi berapa. Jadi seorang konten kreator, apalagi kamu sudah tidak bekerja, itu menurutku untuk kamu nanti habis itu jadi pengusaha itu nggak susah. Karena agak mirip bro. Karena kalau kita jadi pengusaha kita juga harus mikirin OPEX CAPEX dan gimana promosinya untuk perusahaan kita itu jalan kan. Gimana perusahaan kita ini dipercaya sama orang. Gimana kita punya brand image yang bagus dan lain-lain menurutku. Makanya nggak terlalu susah untuk shifting. Karena paling terbiasa. Sudah terbiasa untuk itu. Paling challenge-nya adalah bedanya content creator sama dunia bisnis. Kalau content creator itu kan kita lebih kayak jualannya jasa bro. Yep. Ya, orang terhibur, orang suka sama konten kita, akhirnya orang brand masuk. Kalau kita dagangan kan kita harus mikirin gudangnya juga. Jualnya gimana, tim marketing, sales, operasional. Yeah. Terus kadang-kadang harus reseller enggak, pakai distributor enggak. Jualannya apa door to door, B2B atau B2C. Nah, itu dalam banget sih aku belajarin ya. Di situ perbedaan. Tapi kalau secara mentality Same thing. itu same thing. Oke. Tapi kalau di dalamnya memang kamu harus butuh belajar banyak. Di posisi ini mungkin buat kalian tuh terkesan terlalu sok-sokan akademis, sok-sokan pebisnis.
Tapi kalian yang pengen bikin bisnis digital yang sustainable, menurut gue harus ngerti ini. Walaupun Atta Halilintar udah ngomongin bahwa lu kalau misalkan udah ngerti gimana caranya jadi kreator, kita ngomongin bikin invoice segala macam, lu harusnya bisa pakai topi CEO. Lu ngerti gimana caranya bikin konten, pengeluaran untuk bikin konten tersebut berapa, lu tahu harus dapat pendapatan berapa. Jadi by nature, by default, secara alami, lu tuh bisa ngitung. Tapi yang di sini gue garis bawain adalah kalau misalnya lu pengen bisa punya bisnis digital yang sustainable, lu harus ngerti beberapa jargon bisnis. Bahasa bisnis seperti capex, opex, kayak modal lu berapa aja untuk bikin konten. Opex, operasional setiap bulanannya tuh berapa aja untuk lu bikin konten. Dan itu semua kira-kira butuh pendapatan seperti apa. Fungsinya apa? Lu merincikan sebegitu detailnya sampai pakai kata-kata bisnis untuk lu jadi tahu gimana caranya bikin bisnis. Ini bukan cuma hobi, ini bukan cuma ngomongin hal yang lu kerjakan di waktu luang lu. Ini adalah hal yang lu kerjakan untuk mendapatkan uang. Jadi balik lagi, kata kuncinya adalah bukan hobi, ini adalah bisnis. Kayak yang kita bahas kemarin, contoh penyanyi. Aku nggak usah jauh-jauh, aku contohin mertuaku aja. Mertuaku kan dua-duanya tiga-tiganya penyanyi nih. Pak Anang, Ibu Krisdayanti, Bunda Asanti. Oke. Nah, ketika salah satu mertuaku ini salah satu legend lah. Bukan salah satu, tiga-tiganya legend. To be fair. To be fair ya. Cuman legendnya beda-beda nih. Kalau Pipi Anang sebagai pencipta dan penyanyi. Nah, Ibu Kade sebagai penyanyi. Nggak menciptakan lagu banyak. Tapi Pipi itu waktu aku lihat lagunya itu banyak banget. Karyanya luar biasa. Sampai ratusan, mungkin kemungkinan katanya hampir 600. Okay. Tapi kalau dilihat dari royaltinya untuk expand Pipi atau penghasilan Pipi dari tempat lain, ya mungkin itu cuma 5-10%-nya aja bro. Oke, 90%-nya dari? Misalnya dari penghasilan yang lain. Oh. Misalnya Pipi live shopping, dia jadi juri, dia off air, dia bikin YouTube, kayak dia bikin apa, digabungin semuanya. Itu royalty itu kecil banget. 5% aja. Karena yang aku lihat waktu di Pipi juga, di Ibu Kade juga, ketika dia manggung, dia udah value-nya ratusan juta, duitnya dari situ, bukan dari royaltinya. Jadi memang menurutku sekarang kita nggak bisa mengandalkan satu source income. Sebagai content creator juga sama. Kayak YouTube bisa naik turun. Belum tentu orang bisa nonton terus. Tapi kita harus shifting juga. Kita punya konten apa lagi? Contohnya. Oh aku sukanya bola, aku punya konten bola. Misalnya apa lagi? Oh aku punya short IG. IG ku lumayan gede engagementnya. Lebih gede dari semua sosial media yang lain. Tapi kok total view terbanyak bahkan dari TikTok, malah aneh. Misalnya IG per postnya aku lebih gede engagementnya, like-nya, view-nya daripada sosmed yang lain. Tapi waktu ngeliat TikTok aku bisa dapat tadi laporan 300 juta penonton per bulan dari TikTok. Oke, dan that's good. Gitu. Tiba-tiba kita lihat lagi industri lain, Clippers, tiba-tiba dapat lagi. Bisa sampai 300-400 juta lagi penonton dari Clippers. Terus kita lihat lagi, ada sosmed-sosmed yang lain. Ada sosmed Shopee sekarang. Ada sosmed. Segala macam lah. Maksudnya kita it's about we don't stop learning bro. Dan kita pelajarin, karena dunia ini tuh gak ada yang abadi bro. Tapi aku kasih peran antagonis lah ya. Siapa tahu kan kalau misalnya netizen atau kreator bilang bahwa tapi kan enakan endorsement bang. Lu beli putus beres. Lu kalau misalkan lu TikTok live shopping, gue capek dong harus nge-main terus. Oke, gak apa-apa. Kalau ketemu yang profil kayak gitu gimana tuh? Oke, kalau kamu masih merasakan itu bagus gak apa-apa. Tapi coba kamu udah gak ngerasain itu bagus. Emang dia bertahannya sampai mana bro endorsement itu? Seberapa banyak kita lihat public figure aku lihat yang udah di akhir-akhir hidupnya tuh penghasilannya susah. Tell me more. You can see bro, many news. Tiba-tiba dari dulunya segini, tiba-tiba nggak ada. Atlet juga banyak kan ya? Gitu. Atlet juga banyak. Ya walaupun mereka mestinya jauh lebih dihargai ya. Atlet, tapi kan kalau public figure siapa yang menjamin kita bro masa tua kita? Siapa yang menjamin? Jadi kita harus berpikir bukan hanya kayak gue cuma mau ngonten, nah cuma bukan kayak gitu doang bro. Di poin sebelumnya gue udah sempat nyentuh kata uang ya. Dimana di industri digital ini kadang-kadang tuh orang tuh suka kedistorsi sama satu
pemasukan doang. Contoh mereka udah terbiasa mendapatkan uang dari yang namanya endorsement. Dia itu jual, dia punya kolam atensi dengan nilai red cardnya itu, dia mendapatkan uang, terus dia jual putus gitu aja. Pasti semua orang denger ini happy ya. Wah bro, enak banget bro. Kita cuma bikin konten 60 detik bisa dapat puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran. Pasti kalian merasa menarik gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen beneran punya bisnis, lu harus mikirin bahwa nggak selamanya seperti itu guys. Kayak ngomong kasarnya, warna langit aja bisa berubah. Dan lu punya pemasukan bisa juga berubah. Seperti yang si Atta Halilintar ngomong. Nggak ada yang tahu lu bulan depan itu duitnya berapa. Di industri kreator ini, beliau juga melihat dari industri entertainment. Bisa di-argue, kita punya industri kreatif, industri media sosial ini semua ada subset dari industri entertainment. Dia udah punya data beberapa figur yang harusnya itu sangat-sangat luar biasa banget karya-karyanya, kagak bisa hidup dari satu sumber pendapatan top. Contoh kalau kita ngomongin penyanyi ataupun penulis, mereka tuh punya satu sumber pendapatan namanya royalty. Tapi beliau tahu bahwa kalau ngomongin top-topnya orang-orang yang performa yang luar biasa ini, itu tuh paling cuma 5-10% top. 90%-nya lagi adalah sumber pendapatan yang lainnya. Dan menurut gue ini harusnya ngebuka mata kalian. Kalian jangan berpikir bahwa bro gue udah punya followers ya udahlah gue fokus di endorsement, gue udahlah fokus cuma di TikTok affiliate, di keranjang kuning. Apakah boleh fokus di sana? Ya tetap boleh, nggak salah. Udah bener, tapi jangan terlena. Kalian harus pikirin gimana caranya kalian tuh bisa mengkontrol kalian punya pemasukan. Atau lebih tepatnya, memperbesar probabilitas kalian mendapatkan omset lebih besar lagi yang semuanya ada di kontrol kalian. Contohnya apa? Kalian punya website sendiri yang namanya lmk.id, dimana di link it, kalian tuh bisa jualan kalian punya digital product, e-course, bisa jualan kalian punya konten eksklusif, bisa jualan kalian punya event. Ya kayak kita ngomongin figur-figur publik ini udah punya royalty, mereka bikin eventnya kan, off airnya kan, kalian juga bisa bikin event. Kalian bisa jualan kalian punya jasa appointment, kalian bisa bikin traktiran, dan jelasnya kalian bisa jualan juga produk fisiknya kalian. Jadi kalian punya brand equity-nya kalian tuh, social currency yang kalian sudah bangun di media sosial ini. Ada sekian banyak cara untuk melikutkan kalian punya social currency. Jadi orang tuh selalu bilang, ini apa nih bisa punya duit kok dia tiap tahun tetap aja begini. Dari anak, misalnya dia anaknya katanya baru belum lahir, sampai anaknya udah jadi sekolah, udah jadi tuh fansku tuh sampai kayak gini bro. Jadi ada yang dulu ibunya nih ngefans pas dia umurnya masih kecil bro, masih sekolah SD, SMP. Sekarang anaknya udah SD, SMP, dia masih lihat anaknya ngefans lagi sama aku. Alhamdulillah bro, it's blessing. Tuhan makasih aku bisa punya penonton yang bisa bertahan sampai hari ini. Gak semua orang diberkahi gini. Aku lihat banyak yang masih diberkahi, tapi itu kan gak banyak bro. Dan yang aku lihat adalah karena aku selalu mempelajari hal baru. Jadi Bro Atta bilang kalau misalkan dulu itu Bro Atta stuck di satu format, gak bisa bro, Misalnya aku vlog terus aku sampai mampus vlog terus. Contoh Bro Atta udah berasa, gue kan king of vlog contohnya. Misalnya contoh, gue king of vlog di Indonesia, gue nge-vlog aja terus. Nah sekarang aku udah mati nih. Langsung aku udah mati nih sekarang, udah gak ngapa-ngapain. Karena vlog emang udah, it's not the era anymore. Jadi ego bahaya dong sebenarnya. It's dangerous bro. Idealis itu bagus, tapi kamu harus tahu apa tanggung jawabmu di balik idealisme itu. Misalnya ada orang idealis, tapi dia punya anak bini, dengan idealisnya dia ini, dia kekurangan anak bininya sampai gak bisa sekolah atau gak bisa makan. Lu jangan idealis lagi bro. Kamu harus lihat market juga. Makanya aku tetap punya di kepalaku idealis, tapi aku bagi di kontenku. Jadi ini kontenku yang buat idealis, ini kontenku yang buat market. Karena I need to aku harus siapin makanan juga nih buat make sure dapurnya dapur ngepur nih, bukan dapurku doang nih. Dapur sekian tim aku nih. Gitu. Jadi aku lakuin ini semua karena aku tahu tanggung jawab di belakang juga besar gitu. Jadi nggak bisa aku terlalu idealis. Kau bilang aku maunya idealis, kontennya cuma begini doang. No bro. Idealis. Kecuali tadi kita udah Justin Bieber, lu idealis gak apa-apa dah. Karena ini kita sekarang, bro, in this economy, kerja aja bro. Apa misalnya kamu idealismenya harus bikin kopi di daerah itu contoh. Tapi yang jualan kopi di situ udah ada 25 toko. Kamu masih mau bikin kopi juga? Ya kecuali kamu jago banget marketing, kamu bisa tetap dapat marketing, oke, nggak apa-apa, monggo. Tapi di situ ternyata ketika orang jual taichan atau pecel lele itu lebih rame. Karena aku pernah ketemu penjualan taichan yang penghasilannya 400 juta per bulan tuh pernah ada bro, dari gerobak.
Itu pernah ada pada zamannya. Capexnya 10 juta tuh. Iya, capex 10 juta. Dan itu di zaman itu pernah ada bro, mobil semua ngantri. Lebih daripada orang ngantri di toko kopi. Dulu tuh di Sensi itu sepanjang jalan Taichan. Bisa 3 digit. Penghasilannya gue bilang, wah keren ya pak. Gue dikasih tahu, wih keren banget pak. Gitu. Jadi menurutku idealis itu harus melihat tanggung jawab kita di belakang juga. Di poin ini jujur agak kaget karena gue juga kagak pernah ya jadi YouTuber nomor 1 di Indonesia, di Asia, bahkan jadi top 7 in the world. Gue gak pernah ngerasain itu. Tapi harus ya pada umumnya kalau misalnya lu punya pencapaian sebegitu ekstrim ya, seharusnya sangat rasional untuk orang itu mentok rasa keingintahuannya juga. Karena dia tuh udah bener di atas kan ya. Tapi beliau, menurut gue pribadi sendiri, secara tulus dia itu selalu ingin belajar. Rasa keingintahuannya tuh dipelihara. Makanya ada tren A, B, C, D, F, G, dia coba pelajarin. Dia ngomongin dia itu mempelajari trennya Speed lah. Dia juga mempelajari tren-tren produk digital. Menurut dia ini adalah hal-hal yang baru yang kalau misalkan dia itu pakai topi terkenalnya dia, dimana dia seharusnya bisa ngelakuin itu, dia pakai ego bahwa enggak, gue pengen fokus ke apa yang gue tahu doang, yang ini semua tuh nggak penting gitu buat dia. Tapi beliau punya rasa keingintahuan itu, akhirnya bikin beliau itu gampang untuk adaptasi. Jadi menurut gue buat kalian semua pekerjaan industri kreatif, jangan takut guys untuk belajar hal yang baru lagi. Tekan egonya kalian, pakai beginners mindset. Karena kasarnya orang nomor 1 ini, kalau misalkan dia aja bisa neken egonya, kenapa kalian kagak bisa? Work ethic, kegigihan, itu nomor 1. Jadi kalau kamu tanya sekarang di salah satu tim TikTokku, dia aku hiring nggak bisa ngedit. Padahal dia editor TikTok. Oke. Tahu nggak dia basicnya apa? Coach futsal. Orang bilang nyambung kagak nyambung. Tapi aku lihat dia gigih pengen belajar. Aku bilang, aku sih buat tempat kerja buat kamu TikTok ini nggak bisa bro. Kamu belum bisa. Coba kamu jadi media war dulu ya. Media war tuh kayak Clippers gitu lah. Jadi aku punya media-media, kamu coba posting dulu sampai view kamu bagus. Ya bikin aja terus sampai dia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Akhirnya aku lama-lama bisa. Dan aku lihat dia gigi enggak atau misalnya baru 1-2 bulan, bang aku nggak bisa. Aku lihat kegigihan, oh dia gigi nih. Green flag langsung. Oke, coba kamu pegang langsung masuk ke akun utama. Jadi it's not about kamu lulusannya apa, kamu ini. Karena aku ngerasa aku juga tadi kalau aku cerita sama Bilal, aku nggak ada basic SMK multimedia, nggak ada basic kuliah multimedia atau film, sekolah film, sekolah apa, tiba-tiba jadi produser film, pernah nyoba directing film juga, walaupun ya pasti ada banyak pelajaran dan cobaannya ya, tapi at least itu proses hidup, belum tentu semua orang dapat proses yang sama ataupun dapat kesempatan yang sama, kalau kamu nggak terus gigi belajar. Balik rasa keingintahuan dong, garis bawahi. Rasa keingintahuan tuh harus sangat penting. Oke. Ingin tahu tuh penting. Jadi coba deh bro, kalau lihat misalnya aku ketemu bro kemarin di bawah. Yang aku tanya bro tulis tuh gimana sih, ininya gimana. Rasa ingin belajar sama siapapun tuh harus tinggi. Oke. Nggak harus ego dong kan? Hah? Berani neken ego dong berarti? Harus berani. Oke. Harus berani gak sok pinter. Kalau bisa aku lagi nyampe ke tempat orang, aku ngerasa harus orang paling bodoh. Interesting. Ketemu sama siapa? Sapam. Kita harus ngerasa orang paling bodoh juga. Siapapun bro. Semua orang punya ilmunya, beda-beda. Kita kadang-kadang bisa dapat inspirasi dari yang tanda kutip, yang dia tanda kutip mungkin nggak punya pencapaian gitu kan. Misalnya orang ngerasa kayak, kan dia cuman ini, nggak cuman ini bro. Mungkin ada peaceful yang dia dapat kita nggak dapat. It's nggak tahu, kita bisa belajar sama siapa aja. Aku pernah ketemu anak kreator dari daerah. Aku ajak podcast Daging Talk, dia ternyata ngevlog cuman pakai handphone Android yang harganya di bawah 1 juta ratusan ribu. Dia coba bikin tiap hari pakai ngeblurnya itu. Dia bikin. Gue bilang, keren juga kamu kenapa terbikin. Iya bang, inilah yang kita bisa bikin. Bikinnya juga kontennya apa? Kan dia bener-bener di pelosok. Bikin main layangan kayak, main kelereng kayak, main apa dia, tapi tetap bikin. Sekarang viewersnya bisa lebih banyak dari podcaster besar-besar di Indonesia ini. It start from the Android bro. Bro, ini bukan tentang skill kamu berapa, kamu bisa bikin apa, bukan gitu lagi bro. Keinginan, desire-nya tinggi untuk dia bisa gitu. Sekarang aku tanya kamu bisa gimana? Bisa beli Pajero tiap bulan. Di desa itu. Pedalaman loh. Pedalaman loh.
Dan dia stay di situ. Dan aku banyak dapat example dari banyak orang. Jadi kalau orang masih punya banyak alasan untuk, aku kan nggak begini, aku nggak bisa gini, nggak bisa begitu ya, bro. The problem is not Bukan situasi. bukan situasi, bro. Respon lu terhadap situasi itu. Gitu. Tapi coba gue mainin peran netizen lagi ya. Oke, nggak Aku mainin peran lagi nih. Kayak bro tapi kan capek bro ya. Lu suruh gue produktif. Lu bilang lu kerja 16 jam. Capek dong. Toxic banget sih. Kayak kenapa sih nggak? Kenapa harus ngoyo sih? Oke. Kalau lu nggak mau capek ya lu nggak bisa sukses. Sesimpel itu sebenarnya Sesimpel hidup itu. itu ya. Emang lu lihat Messi sama Ronaldo tiba-tiba dia langsung jago itu dapat 600 juta follower. Capek bro. Katanya timnya, jadi dulu Ronaldo tuh pernah tinggal sama pemain-pemain MU yang tinggal di rumahnya. Kata dia capek bro, katanya nongkrong sama Ronaldo. Jadi ada suatu kisah dia itu katanya, kemarin aku podcast sama Van der Sar. Oke. Van der Sar itu bilang, the story is right. Katanya ketika kamu datang latihan udah pagi, dia udah lebih pagi. Si Ronaldo. Besoknya pemain ini datang lebih pagi lagi. Dan Ronaldo udah ada di situ. Udah keringetan juga lagi. Udah keringetan juga. Dan akhirnya besoknya dia datang benar-benar pagi. Akhirnya dia ngerasa udah sendiri di lapangan. Ternyata Ronaldo lagi di gym. Udah duluan datang lagi. Itu desire yang harus orang punya. Kenapa dia jadi nomor 1 sosial media di dunia ini. Terus katanya Van der Sar pernah tanya, kenapa kamu kayak gini banget sih, ngoyo banget sih? I want be number 1 in the world. That's the mentality bro. Dan dia datang saat dia itu di bawah nama besar David Beckham yang waktu itu lagi gede banget untuk menggantikan nomor 7-nya. Itu berarti 2005-2006 tuh ya? Iya, tekanan mental tinggi sama dia bro. Dan orang lihat datang paling awal, pulang paling akhir, datang paling awal, pulang paling akhir. Akhirnya seorang diajakin, ayo yuk main di rumahku, nongkrong mereka di rumah. Katanya jadi teman Ronaldo, jadi temennya aja capek. Nyampe rumah makanannya disiplin, gak boleh makan yang enak-enak, jarang makan es krim, gak makan apa, dia makan sayur-sayuran. Terus tiba-tiba dia berenang sorenya, terus dia tiba-tiba lanjut nge-gym. Itu yang harus dibayar buat kamu jadi sukses. Jadi di mana tuh ada example? Lu nggak mau capek atau sukses? Nah itu di mana? Di sini gue rasa tema dari podcast ini adalah kegigihan. Beneran semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Menurut gue pribadi sendiri mendengarkan wejangan dari beliau. Karena lo bayangin, beliau itu nggak punya background sama sekali di dalam konteks multimedia. Secara akademis pun juga ngomong apa adanya. Beliau sendiri yang ngomong bahwa lulusan SMP, dia semua belajar otodidak sendiri. Beliau kalau misalkan at face value, kalau ngomongin apa adanya, kalau misalkan kita ngomongin ATA di 2011-2012, probabilitasnya itu rendah. Tapi fakta bahwa dia itu gigih, yang menurut gue pribadi sendiri susah untuk diajarin. Itu bener, lu tuh harus lapar. Lu harus tahu bahwa kerja itu adalah keharusan. Lu harus kejar terus, lu punya rasa keingintahuan. Bener-bener gigih untuk mendapatkan apa yang lo mau. Jadi ambis. Dan karena beliau sendiri pun ngomong, dia tuh pengen jadi nomor 1 di Indonesia. Dan berapa banyak dari kalian yang mempunyai aspirasi yang sama tapi nggak gigih. Jadi pas pembicaraan ini ngebuka mata gue beneran guys. Semua orang tuh punya kesempatan yang sama di dunia maya ini. Cuma gak semua orang gigih. Gue yakin banyak dari kalian yang ngelakuin ini semua pas kalian itu masih awal-awal banget. Atau bahkan kita ngomongin yang udah dapat followers atau subscribers 10.000, 100.000 bahkan. Bro Atta sendiri ngomong dia di 100.000, dia ngomongin dia pengen jadi nomor 1 gitu kan ya. Dia ngomongin dia punya channel terkeren segala macem. Dia tuh ngomongin aja. Dan dia berani ngelakuin semua, dieksekusi semuanya. Dan menurut gue ini adalah undangan buat kalian semua yang serius juga. Kalau misalkan kalian serius, harus gigih guys. Jadilah perfeksionis agar jadi sempurna. Nah itu tuh menurut gue worst advice banget tuh. Pernah dengar? Kamu harus perfeksionis. Biar kamu terlihatnya perfect, sempurna. Aku bilang gini, bro, manusia tuh gak ada yang sempurna. Menurutku itu worst advice. Karena kita human bro, kita emang bisa perfect. Aku pasti make mistake, bro make mistake. Semua orang bikin kesalahan, gak ada yang sempurna di dunia ini. Aku punya kejelekan, semua orang punya kejelekan. Tuhan aja yang nutup aib kita, semua orang kita punya aib. Kita punya keburukan, aku yakin. Aku aja ngerasa, wah ini aku masih banyak buruknya, ya Allah aku harus lebih banyak belajar lagi, harus banyak minta ampun. Karena aku masih ngerasa banyak juga aku jeleknya. Jadi memang kalau ada advice orang, kamu harus perfeksionis begini, emang gak akan ada orang bisa perfeksionis. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik, itu lebih baik. Dibandingkan
Perfect. menjadi perfect. Sempurna itu Sempurna. No bro. no. Sama kayak orang, jodoh kamu maunya gimana? Maunya ganteng, tinggi, kaya raya, punya banyak perusahaan, terus bisa ngasih aku sekian miliar, sekian ratus juta per bulan. Gak akan ada bro orang kayak gitu. Emang dia nggak ada masalahnya ntar di rumah. Sayang anak, sayang istri, ini itu. Pasti ada negatif. Pasti ada kekurangannya. Nggak ada yang 100%, 1000% mau dia, aduh semua orang punya kelemahan lah bro. Tadi kalau kita balik lagi ke Ronaldo, dia punya kelemahan juga. Dia punya cepat marah, ya kan? Terlihat seperti itu. Iya. Dia punya egonya juga. Ada kelemahannya pasti. Walaupun dia kerja kerasnya perfect, ini perfect, semua perfect. Dia punya ada rasa dia marah. Nah manusia. Aku juga punya gitu. Pasti aku punya kelemahan. Semua orang misalnya Messi, dia sempurna banget di lapangan dan lain-lain. Dia punya kelemahan. Misalnya dia ngomong ke kamera gak sebagus Ronaldo misalnya. Iya, public speaking jelek. Public speaking gak sebagus Ronaldo. Ronaldo juga punya kelemahan. Mungkin gak bisa tendangan atau kejeniusannya kayak dia. Tapi mungkin Ronaldo punya kelebihan lagi di tempat lain, dia bisa menginspirasi orang karena dia begini. Semua orang punya kelebihan dan kelemahan bro. Gak ada yang perfect semuanya, gak marah, gak ini. Pokoknya kayak Ronaldo aja punya kelemahan juga. Masa kita mau nyari yang semua orang jadi perfect gitu. Jadi menurutku kalau yang nonton di rumah ngerasa untuk memulai sesuatu itu harus sempurna dulu, buang jauh-jauh. Mulailah dari keterbatasan yang ada. Karena keterbatasan itulah yang membuat kita jauh lebih baik. Dan jauh lebih baik itu lebih penting daripada kita harus ngerasa ini kita udah sempurna, itu jauh lebih baik. Bonus di sini yang karena ini gue dapat privilege dari Suara Berkelas, jadi gue nanya the worst advice di 20-an. Dan menurut gue ini sangat berhubungan juga dengan karir di industri digital. Karena kalau misalnya lu selalu mikir perfect, sempurna, pasti gak mungkin jalan guys. Kebanyakan orang itu mempunyai suatu cerita fiktif di otaknya. Kayak seakan-akan tuh dia tuh harus sempurna untuk ngelakuin semuanya. Tapi sempurna itu adalah cerita fiktif. Bukan berarti lu kagak mencoba menyempurnakan. Tapi lu harus mempunyai suatu realita bahwa gak ada yang namanya sempurna. Jadi apapun yang lu udah bisa kerjakan, apapun yang lu bisa publish, lu harus bisa publish sekarang juga. Karena kalau kagak cuma ada di otak kita doang. Harusnya pasar yang nanti akan menentukan bahwa produk kita itu layak dikonsumsi atau kagak. Dan menurut gue mental seperti ini cocok untuk kalian akuisisi. Jangan berpikir bahwa lu harus sempurna guys. It's okay, we're all human. So, jadi ini adalah semua poin-poin dari gua ngobrol sama beliau. Jelasnya ini adalah impresinya gua, parafrase dengan kata-katanya gua. Kalian bisa cek sendiri full podcastnya di YouTube-nya Suara Berkelas. Dan kalau misalnya kalian pengen dengerin bapak-bapak ngomongin anak juga bisa cek juga langsung ke YouTube-nya Bro Atta di Daging Talk. Menurut gua sangat menarik banget orangnya. Jelasnya kalau misalnya gua punya waktu lebih banyak lagi, gua pengen nanya lebih detail lagi. Tapi untuk sekarang ini yang gue dapatkan, dan gue harap ini semua bisa memberikan kalian inspirasi, bisa memberikan kalian insight untuk gimana caranya kalian itu bisa bangun bisnis digital kalian lebih sustainable lagi yang anti badai guys. So itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share nomor kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.